Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan agar bisa membuat video ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Muhtaram SPD MPDI serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pertumbuhan hadis pada masa Rasul dan sahabat. Hadis pada masa dikenal dengan al-ashr, al-wahi, wa al-takwin, yakni pada masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya. Dan tak jarang, Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Tempat yang dijadikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Selain itu, ada beberapa cara Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat. Yang pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Misalnya Haji Wada, ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, Nabi menyampaikan khutbah. Perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis. Di antara para sahabat tidak sama kadar perolehan dan penguasaan hadis. Ada beberapa orang sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW dengan beberapa penyebabnya. Yang pertama, para sahabat yang tergolong kelompok al-sabiqun, al-awalun, atau yang mula-mula masuk Islam, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Mereka banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW karena lebih awal masuk dari sahabat-sahabat lainnya. Yang kedua, Ummahat al-Mu'minin seperti Siti Aisyah, Ummu Salamah. Mereka secara pribadi lebih dekat dengan Rasulullah SAW daripada sahabat-sahabat lainnya. Hadis-hadis yang diterimanya banyak yang berkaitan dengan soal-soal keluarga dan pergaulan suami istri. Yang ketiga, para sahabat yang di samping selalu dekat dengan Rasulullah SAW juga menuliskan hadis-hadis yang diterimanya seperti Abdullah Umar ibnu al-Ash. Keempat, sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasulullah SAW akan tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh seperti Abu Hurairah.
Yang kelima, para sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bertanya kepada sahabat lain dari sudut usia tergolong yang hidup lebih lama dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik, dan Abdullah ibnu Abbas. Yang A. Menghafal hadis. Untuk memelihara kemurnian dan mencapai kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan yang berbeda terhadap Al-Quran. Ia secara resmi. Maka segala hadis yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat diingatnya secara sungguh-sungguh dan hati-hati. Mereka sangat khawatir dengan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak terjadi kekeliruan tentang apa yang diterimanya. Ada dorongan kuat yang cukup memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal. Yang pertama, karena kegiatan menghafal merupakan budaya bahasa Arab yang telah diwariskan secara para Islam dan mereka terkenal kuat hafalannya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan spirit melalui doa-doanya. Yang ketiga, seringkali ia menjanjikan kebaikan akhirat kepada mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. 2. Menulis hadis. Di balik larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas, ternyata ditemukan sejumlah sahabat yang memiliki catatan-catatan dan melakukan penulisan terhadap hadis dan memiliki catatan-catatannya. Ialah Abdullah ibnu Amr al-Syah. Ia memiliki catatan hadis yang menurut pengakuannya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diberinya nama menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan hadis adalah khusus ketika Al-Quran turun. Ini karena ada kekhawatiran tercampurnya naskah Al-Quran dengan hadis. Kemudian menurutnya larangan itu dimaksudkan juga untuk tidak menuliskan Al-Quran dalam satu huruf. Maksudnya bahwa ketika wahyu tidak turun dan dituliskan bukan pada suhuf untuk mencatat wahyu adalah diperbolehkan. Al-Nawawi dan Al-Sayuti memandang bahwa larangan tersebut dimaksudkan bagi orang yang kuat hafalannya sehingga tidak ada kekhawatiran yang akan terjadi lupa. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pira Mariska. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara Rasul dalam menyampaikan hadis. Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakan dengan masa lalunya, yaitu umat Islam dalam secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini dikemukakan beberapa cara Nabi menyampaikan hadisnya. Yang pertama, secara lisan di muka orang banyak yang terdiri dari kaum laki-laki. Yang kedua, pengajian rutin di kalangan kaum wanita setelah kaum wanita memintanya. Yang ketiga, Nabi menyampaikan hadis melalui perbuatan seperti sholat berjamaah pada bulan Ramadan 2 atau 3 malam. Yang keempat, Nabi menyampaikan hadis melalui teguran, yaitu terhadap seorang yang petugas yang telah melakukan korupsi berupa penerimaan hadiah dari masyarakat ketika bertugas mengumpulkan zakat atau amil. Yang kelima, untuk hal-hal sensitif seperti soal keluarga dan kebutuhan biologis ia sampaikan melalui istri-istrinya. Yang keenam, cara lain yang dilakukan Rasulullah adalah melakukan ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Haji Wada atau Futu Makkah. Selanjutnya, sikap para sahabat terhadap hadis setelah Rasulullah wafat. Menurut Al-Hadis Al-Zahabi, seperti dikutip oleh Nur Kholis Masjid, mengemukakan bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali bersikap hati-hati dalam menerima berita atau hadis. Begitupun diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Qabidah bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar mengatakan kepadanya, "Saya tidak dapati dalam kitab Al-Quran dalil yang menguatkan
dan saya tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan keputusan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang banyak, maka berdirilah Al-Mughirah dan berkata, Rasulullah SAW pernah memberikan kepada nenek-nenek dia sepertiga bagian. Maka sahut Abu Bakar, ada orang lain bersama kaum, maka dia sebagai sanksi Muhammad ibnu. Cara sahabat Khulafa al-Rasyidi misalnya menerima hadis berbeda dengan cara yang dialami generasi setelahnya. Pada masa itu, para sahabat memiliki semangat yang sangat besar untuk mendapatkan hadis secara langsung, melihat perbuatan, mendengar perkataan, bahkan taklid Rasulullah. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk selalu dapat mengikuti Rasulullah. Jika ada di antara sahabat yang berhalangan, mereka meminta sahabat yang lain untuk mengikuti kajian Rasulullah. Juga diriwayatkan dari Hisham berasal dari ayahnya yang menuntutkan dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah bahwa suatu orang mengajak mereka bermusyawarah mengenai tanggung jawab Ida, perempuan yang keguguran kandungannya. Maka kata Al-Mughirah berkenaan dengan waktu itu Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum dengan Ida 1 bulan. Maka kata Umar, kalau kamu benar, datanglah seorang yang ingin mengetahui hal itu. Sebutkan bahwa Muhammad ibnu Masyad bersaksi bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan. Demikian tadi diriwayatkan dari Asma ibnu Al-Hakam Al-Fauzi bahwa ia pernah mendengar Ali berkata, dan jika aku mendengar dari Rasulullah SAW suatu hadis, Allah memberikan manfaat kepadaku apapun yang dihendakinya bersama untukku. Dan bila orang memutuskan hadis kepadaku, maka aku minta bersumpah, maka aku benarkan ia. Selanjutnya, hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya pada masa Khulafa al-Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar. Setelah Rasulullah SAW Muhammad wafat, pada sahabat belum memikirkan akan penghimpunan dan pengordinasian hadis. Karena banyak problem yang dihadapi para sahabat, diantaranya karena banyak problem yang dihadapinya, timbulnya kekelompokan yang sangat murtad, timbulnya peperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur, dan konstruksi mereka bersama Abu Bakar dalam pembukuan Al-Quran pada masa ini, yakni pada masa sahabat periwayatan hadis, belum begitu berkembang dan kelihatan berusaha untuk membatasinya, menjaga pesan Rasulullah. Pada masa menjelang akhir Rasulullah SAW, mereka mencatat yang didapatkan dan pertemuan tersebut, seperti yang dilakukan Syed bin Al-Jabir yang mencatat hadis-hadis dari Talik Said bin Al-Musawah, Haman bin Al-Munabil hasil Talik dengan Abu Hurairah dan lain-lain. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.